IMP atau Institusi Masyarakat Pedesaan Perkotaan di Indonesia merupakan wadah bagi kader-kader untuk membantu mensukseskan program Bangga Kencana dan program kependudukan dan keluarga berencana lainnya di tingkat bawah seperti desa dan kelurahan. Sedangkan Sub-IMB Bangga Kencana adalah struktur pengelola program Bangga Kencana di tingkat dusun atau RW yang melaksanakan kegiatan teknis program di tingkat dusun atau RW. Halo pemirsa, senang sekali saya Belinda Amanda dapat menyapa Anda dalam program Momenta, dan pada saat hari ini saya sedang berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dalam kegiatan peningkatan kapasitas kader IMP dan Sub-IMP yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Dan nantinya hari ini akan diikuti oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Singosari dan yang pastinya akan diisi oleh materi-materi yang sungguh luar biasa. Dan kegiatan ini dimulai sejak pukul 8 pagi dan bertujuan untuk memperkuat peran para kader dan juga pelayanan keluarga berencana serta pengendalian penduduk di wilayah Kabupaten Malang. Untuk itu seperti apakah rangkaian acara pada hari ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Upaya peningkatan kualitas program keluarga berencana dan penguatan peran kader IMP dan Sub-IMP terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bertempat di pendopo Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, digelar kegiatan peningkatan kapasitas kader IMP dan Sub-IMP melalui sinergi lintas sektor bersama DPRD oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Penyuluhan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang dan juga anggota DPRD Kabupaten Malang. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang Aniswati Aziz dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan KEP BKKBN nomor 84/KEP-G3/2024 dan merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengetahuan dan peran kader IMP di lapangan. Dan salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para penerus perjuangannya yang setia. Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari umat beliau di hari akhir nanti. Amin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bersama ini kami laporkan bahwa kegiatan ini merujuk pada keputusan Kepala BKKBN / Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga nomor 84 G3 tahun 2024 tentang penguatan institusi masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana yang menekankan pentingnya pemberdayaan IMP melalui pelatihan, pembinaan dan kemitraan lintas sektor. Yang salah satu strategi yang kita gunakan hari ini adalah melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan keluarga. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman kader IMP dan Sub-IMP tentang kebijakan dan arah program Bangga Kencana berdasarkan keputusan Kepala BKKBN / Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yang kedua yaitu menunjukkan sinergi dan kolaborasi antara kader IMP dan Sub-IMP dengan lembaga legislatif dan juga lembaga eksekutif, yaitu kami sendiri selaku pembina dari kader IMP. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi dan semangat juang kepada kader IMP dalam mendukung program-program pembangunan keluarga khususnya di Kabupaten Malang. Sasaran kegiatan ini adalah kader IMP yang dulunya dikenal dengan PPKBD dan Sub-IMP yang dulunya adalah Sub-PPKBD sebanyak 75 orang.
Untuk alokasi anggaran pembiayaan ini ada di dalam alokasi pembiayaan APBD Kabupaten Malang yang tercantum dalam DPA atau DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Wakil Bupati Malang dalam sambutannya menegaskan IMP dan Sub-IMP merupakan ujung tombak pembangunan desa. Latifah Sohib menekankan pentingnya kerjasama dengan DPRD sebagai mitra strategis dalam kebijakan pembangunan serta peningkatan kemampuan kader dalam manajemen data, pendampingan, dan penggerakan masyarakat, meningkatkan pemahaman kader. Hadirin yang berbahagia, kalau kita bicara keluarga berencana, sekarang itu sudah alhamdulillah sudah kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi. Jarang sekali orang yang mempunyai anak lebih dari 3 orang. Bahkan sudah banyak yang mempunyai anak 2 orang cukup. Jadi kalau dulu pancawarga sekarang sudah menjadi anggota keluarga ya, istilahnya apa? Catur warga ya, istilahnya catur warga. Ini merupakan kesadaran yang luar biasa bahwa orang tua itu mempunyai anak harus mempersiapkan untuk ke depan. Tidak hanya melahirkan saja kemudian dibiarkan, tetapi bagaimana pendidikannya, kemudian kesehatannya, kehidupan sosialnya, kehidupan emosinya, itu juga menjadi tanggung jawab keluarga. Dan karena itu sekarang pemerintah sedang membuat program pendidikan pranikah. Ini untuk memberikan edukasi kepada para calon pasangan yang akan menikah, bagaimana sejatinya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan program ini nanti bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat Indonesia benar-benar menjadi masyarakat yang damai sejahtera untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masih dalam penyuluhan peningkatan kapasitas kader IMP dan Sub-IMP lintas sektor yang digelar oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang. Penyuluhan dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, Irina Widiawati. Dalam paparannya, Irina menjelaskan strategi penguatan kelembagaan IMP serta peran penting penyuluhan dalam memperkuat ketahanan keluarga, pentingnya kemampuan kader untuk membaca dinamika keluarga di lapangan, dan memastikan layanan KB dapat tersampaikan dengan baik. Soalnya masih ada yang belum tahu, jadi saya perlu cek dulu. Tujuan utama dari KEP 84 ini yaitu untuk menjamin penyelenggaraan IMP sesuai dengan pedoman dan meningkatkan peran IMP dalam program Bangga Kencana atau Quick Win. Quick Win sudah tahu? Apa aja? Hati, Tamasya, Sidaya, Genting. Satu lagi, saudara. Kedudukan IMP di sini sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program Bangga Kencana yang berkedudukan di wilayah setingkat desa atau kelurahan. Diingat-ingat, nanti ada game yang terkait dengan materi, ya. Diingat-ingat, nanti ada game. Next. Ada 4 pilar penguatan kelembagaan IMP, yaitu yang pertama ada penguatan peran bakti. 6 peran bakti, yaitu ada apa aja 6 peran bakti? Pengorganisasian, pertemuan, KIP atau konseling, pencatatan dan pendataan,
pelayanan dan kemandirian dihafalkan. Sebagai YMP maupun sub YMP harus hafal 6 peran bakti. Yang kedua, struktur administrasi, yaitu wajib menyusun rencana kerja. RKM mengadakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali, serta melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala. Materi selanjutnya diberikan ataupun juga disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Malang Komisi 4, Nur Mutia Farida. Nur Mutia Farida memaparkan pentingnya dukungan kebijakan legislatif dalam pembangunan kependudukan serta sinergi program antara pemerintah dan DPRD. DPRD Kabupaten Malang berkomitmen memastikan program kependudukan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan keluarga. Jadi taruhan pertemuan itu, kalau pertemuan itu sebetulnya kan bapak-bapak nih. Kalau dharma perempuan itu sudah sampai kita perempuan. Tapi kalau yang pertemuan itu kan bapak-bapak. Ya, itu bisa dimasukkan. Jadi komunikasi dengan Pak Ketua RT kemudian dikasih nih bapak-bapak ilmu parentingismenya. Apa yang bisa dilakukan bapak-bapak untuk dalam keluarga ini? Ya kan tidak hanya mencari nafkah. Jadi tugas-tugas apa itu bisa disampaikan kumpulan bapak-bapak itu ya yang memungkinkan di dalam pertemuan RT atau di tahlil bapak-bapak. Masuk sih tahlil kan tidak sosialisasi sama ibu-ibu ya nggak apa-apa tak? Boleh tak? Ya jadi tinggal komunikasi dengan ketua tahlilnya, ketua RT-nya. Tinggal bagaimana komunikasinya, memasukkan materi kita di komunitas bapak-bapak ini memang sulit, tapi itu bisa kita lakukan. Tapi harus mencoba dulu panjenengan. Dan ketika sosialisasi dengan bapak-bapak waktu ini ojo suwe-suwe pasti blenger. Gak direken teman-teman. Jadi kalau kasih materi ke bapak-bapak, fokus maksimal 10 menit, maksimal 15 menit. Wes nanti ojo. Kok hilang terus, gak masuk ya, gak masuk. Kemudian tugasnya apa? Mendorong adanya kurikulum lokal, pelatihan pranikah yang melibatkan figur ayah dan adanya anggaran KIE. Jadi ya itu tadi yang tugas kami yang melekat itu memang membuat aturan. Jadi apa yang programnya yang di dinas apa namanya ini DPPKB mana ya? Udah protes maksudnya DPPKB ya, yang menjadi programnya itu apa? Sehingga kita dorong. Jadi nanti ini ada sampai 5. Kemudian taman ayat asuh sayang anak, taman asuh sayang anak. Dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Ferry Andi Suseko menyoroti peran strategis DPRD dalam mendorong peningkatan kualitas keluarga melalui penguatan regulasi dan pengawasan program, bahwa pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan kerjasama seluruh pihak. Aturannya ini usia pertama legislasi dari ini dengan aturan sing melihat kepada panjenengan. Jadi orang beli kan belum aturannya gitu. Supaya apa? Tak jelas. Kedua adalah fungsi, balik lagi mas tempat tadi. Kedua adalah fungsi anggaran, lagi jemaah aturan nyiapnya. Isi keluar dulu ini. Duit tak pokoknya. Kok kayak aturan syarat atau duit atau sekali percuma. Duit. Oke. Nomor 3 adalah fungsi pengawasan. Jadi Pak Bupati mengajukan program oleh DPRD dilihat, didatangi, didok, kita bersama 50 anggota DPRD yang dibagi oleh Pak Ketua, duit diserahkan ke dinas, dieksekusi, dikawin dengan program-program yang memihak
kepada panjenengan sesuai dengan visi misi Pak Presiden, visi misi Pak Bupati. Terakhir tugas kami adalah mengawasi. Cara mengawasi harus Bu. Nggak mungkin kita ini bendino mubeng ya. Cara kita mengawasi adalah di saat panjenengan lumpur kita nikmati dengan curhat Allah curhatnya. Jadi itu salah satu cara kami mengawasi, tidak dengan curhat, kekurangannya di sini kan dengan pelakunya gitu. Salah kan kami catat, berarti fungsi pengawasan kami berjalan. Penyuluhan peningkatan kapasitas kader IMP dan sub-IMP lintas sektor dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, Aniswati Aziz. Aniswati Aziz menegaskan bahwa program Bangga Kencana tidak hanya berfokus pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Untuk itu, penguatan peran institusi masyarakat pedesaan atau IMP menjadi salah satu prioritas utama, yakni penguatan IMP yang meliputi peningkatan kapasitas kader, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi fungsi pendampingan keluarga melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Terutama dukungan pendekatan kepada Bapak DPR, karena doknya anggaran disetujui atau tidaknya, naik tidaknya itu juga dari beliau. Kami hanya mengusulkan, tanggung jawab kami mengusulkan. Ketika itu wajib ditambah atau wajib dikurangi, beliau ini. Makanya kalau ada kegiatan seperti ini, peningkatan kualitas kader, salah satunya kami memberikan kesempatan bertemu dengan wakil rakyat agar Ibu menyampaikan semua yang menjadi keluhan, seperti tadi Ibu Anis dan Ibu sebelahnya ini tadi juga menyampaikan apa yang dilakukan oleh kader, ada sedikit permasalahan. Untuk peningkatan kualitas yang ditanyakan oleh Ibu yang masih baru bergabung, terima kasih sudah bergabung dengan kami, karena tidak mudah Ibu tidak mudah mencari kader. Terus terang, kami sangat terbantu. Program kami tidak akan pernah nyampe kepada masyarakat dari rumah ke rumah tanpa dibantu oleh panjenengan. Tidak akan pernah bisa. Bu Yudiani di sini hanya berdua. Kemarin bertiga, ada yang mengundurkan diri satu. Mengundurkan diri loh Bu. Mengundurkan diri. Kalau misalnya bisa diganti, kami ganti. Ternyata nggak bisa. Jadi sudah terdaftar di BKN, Badan Kepegawaian Negara, jadi tidak bisa digantikan. Kami sudah tawarkan kenapa mengundurkan diri, sudah nggak bisa, sudah memang mau mengundurkan diri dari P3K. Dan itu ternyata ada, bahwa ada yang tidak sesuai dengan keinginannya untuk menjadi sehingga keluar dari P3K. Dan itu tadi Bu, saya sampaikan ketika panjenengan punya komunikasi dengan korwil kami, dibicarakan saja. Tetapi khusus untuk angka itu sudah hak paten panjenengan, kami tidak ada kontribusi, maksudnya punya maksud yang lain. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada survei, karena nomor panjenengan itu langsung naik ke KPK Bu. Semua nomor yang masuk menjadi kader itu ada surveinya, dan itu kami nggak bisa pantau karena langsung ke nomor panjenengan. Mungkin panjenengan nanti bisa matur ke formilnya, Bu, aku loh paling kayak gini, dibantu ya menjawabnya gitu. Paling seperti itu Bu, kami bisanya. Kalau untuk konten langsung untuk konten langsung nggak bisa, memilah-milah juga nggak bisa, karena itu acak random dari KPK. Gitu ya Bu. IMP sebagai garda terdepan berperan langsung dalam memberikan penyuluhan, pemutakhiran data keluarga, hingga mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di tingkat rumah tangga. Usai penyampaian seluruh materi, para peserta kemudian diajak relaksasi yang dikemas secara interaktif melalui permainan Kahoot. Suasana yang semula serius berubah menjadi lebih santai dan penuh antusiasme. Para peserta saling berlomba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.
Dengan penyuluhan kapasitas kader IMP dan sub-IMP, kader memiliki peran sebagai agen perubahan sosial, mulai dari kesehatan keluarga, penanganan stunting, ekonomi produktif, hingga ketahanan sosial desa yang berperan penting sebagai suksesor program Bangga Kencana. Saya kira semua sektor, semua pelaku kepentingan itu punya kewajiban untuk selalu meningkatkan kapasitas. Kemudian pemerintah punya kewajiban juga untuk menyiapkan, memberikan kesempatan kepada para kader untuk meningkatkan kapasitas. Oleh karena itu maka hari ini saya sambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas KB bekerja sama atau bersinergi dengan DPRD Kabupaten Malang menyelenggarakan kegiatan untuk peningkatan kader atau peningkatan IMP dan sub-IMP di Kabupaten Malang. Dan ini keliling setiap daerah pemilihan ya, sekarang daerah pemilihan Lawang, Singosari, Pakis ya. Kemarin minggu yang lalu di daerah Pujon, Ngantang, Kasembon yang ditempatkan di Pujon. Nah, dengan demikian maka para kader ini selalu mengupdate informasi-informasi terkini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, karena persoalan kita masih sangat banyak sekali, baik terkait dengan pendidikan, kesehatan, itu kebutuhan dasar, layanan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Untuk program IMP itu pada pembinaan keluarga, ketahanan keluarga. Jadi pendampingan kepada ibu hamil, kepada calon pengantin, kepada ibu setelah melahirkan dan baduta balita. Penekanan stunting bisa, pembangunan keluarga bisa, ketahanan keluarga bisa. Jadi mereka punya buku kerja 6 bakti IMP, ada bukunya, ada kegiatannya, ada programnya. Semua dalam pembinaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemirsa, itu tadi kita sudah saksikan bersama kegiatan peningkatan kapasitas kader IMP dan sub-IMP bersama dengan sinergi lintas sektor bersama DPRD pada hari ini. Dan pemerintah Kabupaten Malang berharap para kader bisa semakin sigap dan juga profesional dan juga bisa mampu memberikan pendampingan yang lebih optimal kepada masyarakat, berjalan efektif dan juga berkesinambungan. Dari Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.